ternyata orang rapik di dalam network adu pendapat tak lalu berapa. Nah elok ini orang rapik, kalau tidak salah orang rapiknya paripurna melalui di sini. Kalau tidak salah ini negara Wakanda namanya negara Wak. Amo kini kan negara diulang bintang pamungkas. Amo cari siapa bintang pamungkas? Kiranya orang yang vokal pada mengkritisi kebijakan Soeharto dulu. Satu dulu penyakit ini satu. Nah, pelajaran pertama dari Darun Nadwa, apa pelajarannya? Orang rapik di Darun Nadwa adu pendapat. Maka Bapak Ibu, kalau ada rapik tentang apapun, diundang rapik, datanglah ketika rapik. Kebanyakan awak diundang rapik, lain datang rapik, tapi tidak mau bersuara ketika rapik. Di mana bersuaranya Bapak Ibu? Setelah rapik baru bersuara. Itu banyak ini Bapak Ibu. Ada orang diundang rapik, tidak mau datang rapik. Ketika lah dibuat keputusan diulang dan bersama, tidak mau datang. Diundang rapik ketika datang tidak mau bersuara, tapi ketika selesai rapat baru bersuara. Karena awak rasulnya dia Abu Jahal dan kawan-kawan dengan sebalik orang rapik di dalam dakwah adu pendapat. Akhir Abu Jahal ambil punya ide bagus. Ini awak nan ada sekali suku beko pulang keluar, pilih masing-masing di suku awak pemuda-pemuda yang paling gagah badannya, kapung rumah Muhammad malam-malam. Kalau yang kedua di tempat yang sepi, sergapnya, bunuhnya bersama-sama. Ikulah ide begal-begal kini itu baik-baik. Jadi orang yang begal kini ngalir dosunya untuk Abu Jahal. Nyu yang banyak beracara membegal pertama kali. Amo sejak kejadian simpang excellent beberapa waktu yang lalu, kalau keluar malam-malam tu tak kita kira. Lain itu dan kemantan amo ke kamar tu. Tak kira lumayan tu. Amo makan apa? Masya Allah. Apa lah? Amo ngaji setiap hari Selasa subuh di Masjid Jami'ah Selasa subuh. Jadi jam 4:30 itulah dari rumah. Kalau tidur di simpang lawu tu pasti pada dahu berapa. Kau kata dulu juga punya hal itu bagaimana? Anak-anak tembak. Adu-adu seniat orang kini berjaya berbaik bagaimana? Kata sabalih orang tu kami setuju. Akhirnya selesai rapik pergilah mereka pulang. Ketika sampai di rumahnya dicari anak keponakan yang besar badannya. Ketika dapat malam-malam hari Kamis malam dikepung rumahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam ditunggu sampai keluar. Nabi Muhammad tak keluar-keluarnya. Kerana harilah lari malam juga. Akhirnya 11 orang ini tertidur. Barulah Nabi Muhammad keluar dari rumahnya sambil mengambil pasir diletakkan di atas kepalanya. Dan Nabi membaca Quran surat Yasin ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa bainahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ayat ini Bapak Ibu untuk hijrah saja, bukan untuk balik. Kalau ilmu balik baca ayat itu tak bisa. Dan tak bisa lo melewati polisi dan sedang razia baca ayat itu. Aku ngaji ayat itu beberapa waktu yang lalu di kawan-kawan tentang ayat ke-9 surat Yasin. Tibalah ada orang razia. Aku cukup ibu alhamdulillah. Lewat kamu dekat orang razia. Ada pak polisi ku kenal Ustaz, tarik sudah Ustaz nak preso-preso doa lah selalu jadi Ustaz. Tak ada preso. Batang ku buat SIM tiba di situ ngap Ustaz, buat seperpanjang simpan. Ustaz dulu selesai dulu. Ada kesalahan di KTP, gua pelak ke kantor camat, Pak, pelak KTP. Ustaz, Pak Ustaz pulang itu kami hantar ke rumah Ustaz. Kalau sudah pemilihan tu Ustaz yang biru lah. Nah kawan buku ada orang razia di buku dibacanya ya waja'alna
tidak bisa hanya untuk hijrah saja. Polisi kini itu Bapak Ibu prinsipnya uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa mengurangi hukuman mati. Itulah ayat ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya Nabi keluar. Sampailah di rumahnya Abu Bakar. Siapa tinggal di rumahnya Nabi Muhammad Ustaz, namanya Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan Bapak Ibu, bara Ummu Ali ketika itu tinggal di rumah Nabi ketika Nabi pergi hijrah bersama Abu Bakar? Sebuah riwayat menceritakan umur Ali ketika itu masih 23 tahun. Mudunya Bapak Ibu. Ketika 11 orang ini terbangun lalu mereka masuk ke dalam rumah, sampai di rumah yang terlihat hanyalah Ali. Katanya li, Muhammad, kata Ali bin Abi Thalib, aku nak tahu dong. Pertanyaan ambo Bapak Ibu, Ali barutu atau tidak? Berarti boleh barutu untuk kebaikan. Lebih dari Rasulullah ribu. Ternyata ada 3 tampik Bapak Ibu itu boleh barutu. Satu, mendamaikan orang yang sedang bercakap, boleh berutuh. Si A cerita jawab, si B cerita jawab. Dan mungkin anak sabananya bercerita parah kira-kira mereka. Tapi boleh hamba berutuh. Sabananya ibuku ingin bayar ibu tapi agak sangat. Ya Ustaz, ya akhirnya bertemulah. Walaupun tak ada yang mengicip melitu Bapak Ibu, boleh berutuh lebih bersatunya orang yang sedang bertengkar. Kadang ini tidak dipersatukan, tapi ditambah banyak bensin dulu, masih berbeda. Yang kedua, boleh berbohong ketika menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya, orang kapan di orang Jambuaya itu bercakap, anu membela orang Jambuaya, sakit hati orang kapan dia tu, lari aku ke Masjid Al-Falah, aku mandor di dalam, orang kapan tu tiba di muka. Nampak dia Bapak Ibu, Pak Bu, lain nampak sebentar. Tak boleh Bapak Ibu kecil. Hanya dalam masjid bunuh orang ke situ, tak boleh. Boleh dia kecil, kami tak tahu doh demi menyelamatkan nyawa. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga untuk apa? Boleh berbohong ketika membahagiakan hati istri. Kalau ibu-ibu masak, Pak, disuruh mencicipi apa-apa walaupun rasanya menerawang. Tak boleh jujur-jujur benar. Boleh dikecil Bu, kau nyampang buka rumah makan, ibu akanlah simpang raya atau di Jumat. Boleh begitu banyak. Walaupun awal itu rasa berbohong. Tibalah Nabi Muhammad di rumahnya Abu Bakar. Singkat cerita, berjalanlah mereka berdua ke sebuah gua. Namanya Gua Hur. Tiba di muka gua, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan saya masuk duluan. Kalau ada binatang buas, binatang berbisa, saya yang kena ya Rasulullah, bukan engkau. Kalau nyampang aku jadi Abu Bakar ketika itu Bapak Ibu, mungkin aku yang suruh Nabi Muhammad masuk duluan. Masuklah dulu ya Rasulullah. Tapi Abu Bakar tak masuk ke dalam gua, dicari ada lubang-lubang di gua. Dia bawa kain yang agak panjang, dirobeknya kain, dicabiknya kain, ditutuplah mulut gua tadi. Cuma ada 2 lubang yang tak bisa tertutup kalau kain yang habis, ditutuplah sama kaki kanan dan kaki kiri. Abu Bakar pun duduk bersandar, Nabi Muhammad tidur di atas pahanya Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu yang sedang bersandar ini kau tak panik Pak, tapi sedang mencukup jadi Abu Bakar di Gua Hur mungkin. Lah lama lalu tiba-tiba ayat turun. Ayat apa Abu Bakar, hujan dah ada, embun dah ada, air mataku ya Rasulullah. Bapak menangis. Kaki yang aku masukkan ke dalam lubang tadi disengat binatang berbisa. Bapak Ibu, kakinya bisa berbohong, mulutnya bisa berbohong, badannya bisa berbohong. Tapi ada satu yang tak bisa berbohong. Bapak Ibu, mata Abu Bakar tak bisa berbohong. Ditahan-tahan ayat mataku, dia tujuh. Akhirnya diobati Nabi. Pertanyaan,